Hai semuanya, cerita film ada di sini. Alur cerita kali ini, kita akan membahas part terakhir dari drama Korea yang berjudul All of Us Are Dead. Tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di part terakhir ini, dimulai dengan memperlihatkan para pasukan khusus. Dan mulai mengirim beberapa drone yang mengeluarkan suara, agar para zombie berkumpul di beberapa titik yang sudah ditentukan. Karena pengumuman itu, mau tidak mau, Namra dan teman lainnya juga harus segera pergi meninggalkan bangunan itu. Karena, letaknya tidak jauh dari lokasi pengeboman. Namun, di tengah situasi itu, Guinam lagi-lagi datang untuk balas dendam. Chongsan, yang melihat hal itu pun mencoba memukul Guinam dengan besi, akan tetapi berhasil menghindari serangan Chongsan, dan malah berakhir menggigit tangannya. Kemudian, Guinam pun mendengar suara drone kiriman pasukan militer, sehingga ia menjadi lemah dan tidak fokus. Dengan kesempatan itu pun, langsung dimanfaatkan oleh Chongsan untuk menjatuhkan Guinam dari atas gedung tersebut. Melihat tangannya yang sudah tergigit, Chongsan pun sadar kalau sebentar lagi ia akan berubah menjadi zombie. Alhasil, ia pun memberikan tanda pengenal namanya kepada Onjo, agar menyimpannya. Kemudian ia pun memeluk Onjo dengan erat, untuk menunjukkan perasaannya selama ini. Setelah itu, ia pun keluar untuk memancing para zombie, agar teman-temannya bisa pergi dari gedung tersebut. Setelah berhasil memancing para zombie dan menjatuhkannya, Chongsan, lagi-lagi bertemu dengan Guinam yang ternyata masih hidup. Di dalam gedung itu, Guinam dan Chongsan pun akhirnya bertarung. Di sana, Guinam berhasil menjatuhkan Chongsan, dan mencongkel salah satu matanya. Bersamaan dengan itulah, bom di kota Hyosan pun, akhirnya diledakkan. Lebih dari 50% populasi manusia di kota Hyosan, yang sudah menjadi zombie berkumpul di beberapa titik yang telah ditentukan, akhirnya tewas dengan bom dahsyat itu. Bom yang diledakkan itu juga menyambar bangunan tempat Chongsan berada. Sehingga mereka berdua pun hangus terbakar oleh api. Setelah pengeboman itu, Komandan Jin, lalu menugaskan para pasukannya untuk melakukan penyapuan dan pemeriksaan di berbagai wilayah untuk memastikan tidak ada zombie yang masih selamat. Kemudian Komandan Jin pamit kembali ke ruangannya untuk beristirahat. Tak disangka, di dalam ruangannya Komandan Jin membuat sebuah video pernyataan salam perpisahan. Selaku penanggung jawab atas pengeboman yang menewaskan ribuan orang, Komandan Jin merasa tidak pantas lagi menikmati hidupnya. Oleh sebab itulah, sebagai penghormatan terakhir dan bentuk tanggung jawabnya, Komandan Jin pun memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Keesokan harinya, Onjo dan teman-temannya melihat sekolah mereka yang sudah berubah menjadi abu. Kemudian, Onjo pun mengajak temannya untuk kembali ke gedung sebelumnya. Berharap bisa menemukan Chongsan dalam keadaan baik-baik saja. Namun sayangnya, setelah memeriksa gedung itu, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan melalui bukti yang berada di belakang sekolahnya menuju perbatasan kota. Di sana, mereka melihat beberapa pita yang sengaja dipasang oleh seseorang sebagai petunjuk arah. Dan orang itu, ternyata adalah ayah Onjo. Hal itu ditandai dengan, ditemukannya sebuah senter yang bertuliskan nama ayah Onjo. Di waktu yang sama, pasukan militer, mulai memeriksa dan menyisir setiap jalan di kota Hyosan. Dan menandai setiap tempat yang dinyatakan aman dan tidak. Selain itu, di rumah Pak Li sendiri, para perwakilan Bin juga datang untuk memeriksa anak dan istrinya Pak Li yang sudah berubah jadi zombie. Di sana, perwakilan Bin meminta bawahannya untuk memindahkan kedua zombie itu, tanpa dibunuh terlebih dahulu. Lantas, apa yang akan mereka lakukan pada kedua zombie tersebut? Di sisi lain, Onjo dan teman-temannya sudah hampir sampai di perbatasan. Di sana, mereka tampak curiga karena tidak menemukan satupun mayat zombie. Lalu, Namra dengan kekuatannya pun berkata bahwa, keberadaan zombie yang cukup banyak di sekitar mereka. Namun, kali ini, Namra dan yang lainnya memilih untuk tidak kabur. Lalu,
melawan para zombie tersebut. Saat itu, mereka bertekad untuk bekerja sama, dan tidak akan membiarkan siapapun menjadi korban. Tapi sayangnya, harapan itu seketika sirna, ketika Wu Jin mengorbankan dirinya untuk melindungi kakaknya. Hari yang melihat itu, tentu saja sangat sedih melihat adiknya sendiri akan berubah menjadi zombie. Setelah Wu Jin berubah menjadi zombie, Namra pun menangkapnya dan membunuhnya dengan tangan kosong. Lalu, mereka pun berlari untuk mendapatkan pertolongan. Namun, di tengah perjalanan, Namra lagi-lagi ingin memakan teman-temannya. Oleh sebab itulah, ia pun memutuskan untuk tidak ikut bersama. Karena tidak ingin melukai mereka semua. Akan tetapi, Su Hyok yang melihat Namra menghilang segera kembali mencarinya. Ia juga disusul oleh Onjo. Saat menemukan Namra, Onjo pun mengajaknya untuk ikut bersama dengan mereka. Namun, Namra yang dikuasai rasa lapar, langsung berlari ke arah Onjo dan berniat untuk menggigitnya. Onjo pun mencoba menyadarkan Namra, kalau ia adalah temannya. Dan hal itu membuatnya frustasi, karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Alhasil, Namra pun memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka berdua, karena tak ingin teman-temannya terluka. Singkat cerita, Onjo dan teman-temannya pun berhasil ditemukan dan dievakuasi ke tempat karantina. Di tempat karantina itu, Onjo bertemu dengan teman kerja ayahnya. Mereka berbincang sejenak lalu tunduk dengan raut kesedihan di wajah mereka. 3 bulan akhirnya berlalu semenjak kejadian itu. Kini, insiden zombie di kota Hyosan sudah menjadi kenangan, yang akan selalu diingat oleh semua orang. Pemerintah pun memutuskan untuk membuka kembali kota Hyosan dan mencabut status darurat militer. Beberapa warga termasuk Onjo, dan teman-temannya yang tinggal di daerah pengeboman akhirnya tinggal di tempat pengungsian sampai keadaan menjadi lebih baik. Pada malam harinya, Onjo biasanya pergi keluar pengungsian untuk mendatangi sebuah pohon, yang digunakan sebagai tempat untuk mengenang teman-temannya yang sudah meninggal. Kemudian, saat Onjo akan kembali ke pengungsian, ia pun melihat sebuah api unggun di atap sekolah Hyosan. Onjo pun yakin, kalau api unggun itu pasti dinyalakan oleh Namra. Keesokan harinya, Onjo pun pergi menghampiri Su Hyok, dan mengajaknya untuk pergi ke sekolah Hyosan nanti malam. Onjo pun berpesan, agar Su Hyok tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Namun, siapa sangka, pertemuan itu malah bocor ke teman-temannya, sehingga mereka semua memutuskan untuk ikut bersama. Sesampai di sekolah Hyosan, mereka melihat keadaan yang sangat tampak mengerikan. Tempat kenangan masa remaja mereka, kini telah hancur tak tersisa sedikit pun. Tiba di atap sekolah, mereka melihat api unggun, yang masih menyala, dan kemudian Namra pun muncul di hadapan teman-temannya. Namra berkata, kalau ia sudah lama menantikan mereka semua. Onjo pun mengajak Namra untuk pergi dan ikut bersama mereka. Akan tetapi, Namra menolak ajakan itu. Namra berkata, kalau ia di sana tinggal bersama beberapa orang lainnya, yang sama seperti dirinya. Kemudian, Namra merasakan sesuatu dan langsung meninggalkan mereka semua. Itu dia, akhir dari alur cerita film All of Us Are Dead. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak udah nonton, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye.